you don't forget. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Andes MM. Di sini saya akan dan kelompok saya. Yang pertama saya kenalkan diri, nama saya Bintang Prawiro. Saya Fernandi Asnani. Saya Beliana. Kita ini akan membahas manajemen kompensasi yang berjudul kompensasi tunjangan. Pertama, latar belakang masalah. Di era globalisasi, sumber daya manusia atau SDM merupakan aset organisasi paling berharga yang mengoperasikan teknologi dan menentukan keberhasilan pencapaian target perusahaan. Perusahaan dituntut mengelola SDM melalui sistem kompensasi yang adil dan kompetitif. Kompensasi bukan hanya pemenuhan hak karyawan, melainkan sarana membangun hubungan kerja yang harmonis, memicu motivasi, serta menekan dampak buruk penurunan produktivitas akibat ketidakpuasan kerja. Tunjangan merupakan pendapatan tambahan, finansial maupun non-finansial, di luar gaji pokok. Di era modern, paket tunjangan yang komprehensif menjadi strategi krusial bagi perusahaan untuk menarik talenta berkualitas dan mempertahankan karyawan berprestasi. Selanjutnya ada pembahasan. Kompensasi merujuk pada seluruh imbalan yang diterima pekerja akibat hubungan kerja dengan organisasi. Komponennya meliputi upah atau gaji pokok, bonus atau insentif, serta manfaat atau tunjangan. Di mana melalui dua pendekatan utama, yaitu total reward atau gabungan finansial, kesejahteraan dan pengembangan karir, serta struktur gaji yang mengatur hierarki dan keadilan. Di Indonesia, penerapannya terikat pada aspek legal regulasi ketenaga kerjaan seperti upah minimum dan BPJS. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan pemberian tunjangan. Yang pertama, ekonomi dan kinerja, mengurangi ketidakpastian finansial karyawan dan memicu produktivitas. Yang kedua, retensi dan loyalitas, mengurangi tingkat perputaran kerja sehingga menghapus biaya rekrutmen ulang. Kepatuhan hukum, memenuhi kewajiban jaminan sosial dan hukum yang berlaku di Indonesia. Jenis-jenis tunjangan dan manfaatnya. Yang pertama, tunjangan kesehatan, menjamin akses medis dan menekankan angka absensi kerja akibat sakit. Yang kedua, tunjangan transportasi dan makan, mengurangi beban operasional harian pekerja. Yang ketiga, tunjangan pendidikan, membantu sukses internal organisasi lewat peningkatan kompetensi karyawan. Yang keempat, yang ketiga, tunjangan pendidikan, membantu sukses. Yang keempat, pensiun dan jaminan hari tua, memberi rasa aman finansial jangka panjang. Yang kelima, tunjangan khusus, tunjangan keluarga, perumahan, serta tunjangan hari raya atau bonus tahunan yang disesuaikan dengan kultur lokal di Indonesia. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kebijakan tunjangan. Yang pertama, internal, kemampuan finansial, alokasi anggaran perusahaan, budaya organisasi, serta jenis pekerjaan dan tingkat resiko jabatan. Yang terakhir, eksternal, peraturan pemerintah, undang-undang ketenaga kerjaan, THR, BPJS, serta kondisi makro seperti pasar tenaga kerja dan inflasi. Selanjutnya ada dampak tunjangan terhadap kinerja dan retensi karyawan. Sistem tunjangan yang dikelola dengan baik terbukti memberikan 5 dampak positif yang signifikan. Pertama, meningkatkan motivasi kerja, menumbuhkan tanggung jawab karena kontribusi karyawan
karyawan merasa dihargai. Kedua, meningkatkan produktivitas. Karyawan dapat fokus bekerja dengan nyaman karena kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Ketiga, meningkatkan kepuasan kerja, memberikan kepuasan batin atas perhatian lebih yang diberikan perusahaan. Keempat, mengurangi tingkat turnover, menjaga karyawan tetap bertahan karena fasilitas kesejahteraan yang menjanjikan. Kelima, meningkatkan loyalitas, memunculkan rasa memiliki atau sense of belonging untuk berkomitmen dalam jangka panjang. Kesimpulannya, kompensasi dan tunjangan adalah elemen strategis manajemen SDM yang mempertemukan kebutuhan ekonomi karyawan dan tujuan operasional perusahaan. Tunjangan berfungsi melengkapi gaji pokok demi menjamin kesejahteraan, memacu produktivitas, serta menciptakan iklim hubungan kerja yang harmonis dan kondusif. Sarannya bagi manajemen perusahaan yaitu keadilan dan transparansi. Pembagian tunjangan wajib didasarkan secara adil pada tingkat jabatan, risiko, beban kerja, dan transparansi informasi demi mencegah konflik internal atau rasa iri antar pegawai. Kedua, evaluasi berkala. Kebijakan tunjangan harus dievaluasi secara rutin agar tetap relevan dengan laju inflasi, perkembangan ekonomi, serta dinamika kebutuhan pekerja. Terakhir, orientasi jangka panjang. Perusahaan disarankan untuk berinvestasi lebih pada kesejahteraan masa depan karyawan melalui jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan dana pensiun. Udah? Ya, udah ngomongin 1, 2, 3. Oke, silakan. Kelompok berapa? Siapa namanya? Saya Alia, kelompok 4 izin bertanya. Apakah tunjangan non-finansial seperti fleksibilitas kerja dan program kesehatan mental lebih efektif dibandingkan tunjangan finansial dalam meningkatkan loyalitas karyawan? Yang kedua. Mengapa kompensasi Kelompok berapa? kelompok 8 lebih Siapa namanya? Kelompok 8? 8. Oke. Mengapa kompensasi tunjangan penting dalam meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan di suatu perusahaan? Oke. Yang ketiga. Di kelompok berapa? Perkenalkan, saya Anissa Evalina dari kelompok 3 ingin bertanya bagaimana pengaruh pemberian tunjangan yang tidak adil terhadap produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Ya. Tadi kan pertanyakan apakah tunjangan non finansial itu seperti fleksibilitas kerja dan program kesehatan mental lebih efektif dibandingkan tunjangan finansial dalam meningkatkan loyalitas karyawan. Kalau menurut saya itu tunjangan non finansial kayak seperti fleksibilitas kerja dan serta program kesehatan itu bisa lebih efektif karena kan buat meningkatkan loyalitas karyawan dibandingkan tunjangan finansial, karena karyawan tidak hanya mencari penghasilan tetapi juga kenyamanan karena karyawan merasa lebih dihargai dan memiliki hubungan emosional yang lebih kuat dengan perusahaan. Jadi lebih bermanfaat yang mana? Yang non finansial, Pak. Non finansial, contohnya? Tadi fleksibilitas kerja dan program kesehatan. Oke. Bukan program kesehatan seperti BPJS sudah ditanggung oleh perusahaan. Program kesehatan mental, Pak. Oh. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Ada pertanyaan dulu. Izin menjawab pertanyaan dari Hilda. Jadi pertanyaannya, mengapa kompensasi tunjangan dalam meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan di suatu perusahaan? Kompensasi penting karena dapat membuat karyawan merasa dihargai dan diperhatikan oleh perusahaan. Jika karyawan mendapatkan tunjangan yang baik, mereka akan lebih semangat mendapatkan. Jika karyawan mendapatkan tunjangan yang baik, mereka akan lebih semangat bekerja dan merasa nyaman di tempat kerja. Tunjangan juga membantu karyawan untuk memenuhi kebutuhan karyawan
sehingga lebih loyal dan mudah Ya, dan apa? tidak benar ya. Di sini punya pertanyaan dari Hilda. Kompensasi tunjangan penting karena dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan dalam bekerja. Tunjangan membuat karyawan merasa dihargai dan diperhatikan oleh perusahaan, baik dari segi kesejahteraan maupun kebutuhan hidup mereka. Ketika karyawan mendapatkan tunjangan yang sesuai, seperti tunjangan kesehatan, makan, atau transportasi, mereka merasa lebih nyaman dan semangat dalam bekerja. Tunjangan juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap perusahaan sehingga karyawan cenderung bertahan lebih lama dan bekerja dengan lebih baik demi mencapai tujuan perusahaan. Coba menanya. Gimana terjawab? Yang ketiga. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan kita. Tadi pertanyaannya bagaimana pengaruh pemberian tunjangan yang tidak adil terhadap produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Ketika kebijakan tunjangan tidak diterapkan secara merata, transparan, atau tidak sesuai dengan kontribusi objektif karyawan, ada dampak negatif yang ditimbulkan. Yang pertama itu anjloknya kepuasan dan motivasi. Karyawan merasa kontribusinya tidak dihargai sehingga memicu demotivasi dan membuat mereka bekerja setengah hati. Kedua, penurunan produktivitas, rusaknya fokus kerja karyawan akibat munculnya konflik internal, rasa iri dan kecemburuan sosial di lingkungan kerja. Terakhir, tingginya tingkat turnover, mendorong karyawan berprestasi untuk mengundurkan diri, sehingga merugikan perusahaan karena pembengkakan biaya rekrutmen dan pelatihan ulang. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Bagaimana pengaruh pemberian tunjangan yang tidak adil terhadap produktivitas dan kepuasan kerja karyawan? Ya, tadi kalau tunjangan itu katanya penting buat kesejahteraannya. Tetapi kenapa sih masih banyak perusahaan yang kasih tunjangan yang minim banget ke karyawan? Oke, siapa yang jawab? Mungkin karena ini baik kemampuan perusahaan itu baru ngasih tunjangan itu kecil, ya, belum sesuai gitu kan. Bisa kan kemampuan perusahaannya kan misalkan pemasukan cuma berapa, dia harus ngasih tunjangannya ya sesuai. Mungkin menurut perusahaan sesuai, cuma menurut karyawannya belum sesuai. Dan tapi perusahaan itu untuk loyalitas kepada perusahaan, karyawan disuruh loyalitas, cuman ya dapat tunjangannya gitu. Apa sih kira-kira solusinya? Jadi kan perusahaan menginginkan karyawannya loyal. Iya Pak. Tapi di pihak lain perusahaannya tidak memberikan tunjangan yang baik, yang cukup lah ya. Iya Pak. Bagi karyawannya. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Penyebabnya apa?
banyak menuntut tapi tidak tinggal balikin ke karyawan itu. Dan yang bisa jawab. Oke, Bayu, yang pasti begini. Perusahaan akan memberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan perusahaannya. Satu, artinya semakin karyawan atau pengusaha itu mendapatkan penghasilan yang banyak dari hasil kerjasama dengan karyawannya, berkolaborasi, pasti dia akan mendapatkan atau memberikan tunjangan yang lebih baik. Jadi dalam suasana ekonomi perusahaan yang misalnya kurang baik, pasti dia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan semua karyawannya, ya, semua yang diinginkan oleh karyawan. Jadi patokan di sini, kalau perusahaan ekonominya baik, pasti dia akan memberikan tunjangan yang baik untuk karyawannya. Jadi barangkali baik. Ya. Jadi berarti di sini karyawannya harus giat dulu supaya perusahaannya maju, sehingga perusahaannya bisa memberikan tunjangan tidak lagi minim tapi besar sesuai dengan kebutuhan karyawan. Kira-kira gitu alasannya. Karena sama seperti di di perusahaan tertentu, misalnya dia akan memberikan tunjangan yang lebih manakala produktivitasnya tinggi, penjualannya tinggi, ya, sehingga perusahaan itu termasuk perusahaan yang beruntung besar. Nah, sekarang kalau misalnya perusahaan mau memberikan yang tunjangan yang tinggi sesuai dengan keinginan karyawan, ya dari mana kalau penghasilan perusahaannya kecil kan gitu. Jadi tidak mungkin misalnya perusahaan memberikan yang besar kalau keuntungannya kecil. Itu barangkali. Gimana? Tapi Pak, kalau misalkan oke lah pemasukan perusahaan itu besar ya Pak, ada untungnya. Cuma tetap aja Pak kasih tunjangan itu minim juga Pak, itu bisa dituntut ya Pak, kayak gitu Pak. Berarti itu ada ketidakadilan di situ. Jadi pengusahanya itu dia hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri tanpa memperhitungkan karyawannya. Akibatnya apa? Bisa terjadi turnover yang besar-besaran. Turnover besar-besaran itu akan merugikan perusahaan. Karena kenapa? Yang namanya orang pekerja berpengalaman itu lebih murah biayanya dibandingkan dengan membentuk yang berpengalaman. Makanya kalau di perusahaan itu biasanya kalau kita melamar, yang pertama akan muncul berpengalaman minimal sekian tahun. Ya. Nah, yang kedua biasanya dia akan nanya perusahaan itu berapa gaji di perusahaan yang lama. Yang ketiga yang akan ditanyakan, kesejahteraan apa yang dia minta. Tiga itu yang harus dijawab oleh seorang karyawan di perusahaan yang baru yang akan dia masuki. Mungkin gaji yang pertama misalnya perusahaan lama, tapi perusahaan yang dia terima mungkin nggak sebesar itu, karena tidak mungkin dia mengikuti perusahaan awalnya. Kenapa? Karena perusahaan yang baru dia masukin mungkin dananya tidak sebesar, keuntungannya tidak besar perusahaan. Yang pasti pengalaman itu tidak ada sekolahannya, tidak ada gurunya. Makanya manakala suatu perusahaan itu kehilangan karyawan yang berpengalaman, itu akan merugikan dia karena biaya dia membentuk pengalaman karyawan itu lebih besar dibandingkan dengan melatih. Itu oke. Lagi kalau ada silakan kesimpulannya Pak.
pembagian tunjangan wajib didasarkan secara adil pada tingkat jabatan, resiko beban kerja, dan transparansi informasi demi mencegah konflik internal atau rasa iri antar pegawai. Kebijakan tunjangan harus dievaluasi secara rutin agar tetap relevan dengan laju inflasi, perkembangan ekonomi, serta dinamika kebutuhan pekerja. Tutup. Kita akhiri di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.